Selamat siang, Bapak Ibu sekalian terhormat, Pak Kemal, Pak Yonggi sudah meninggalkan tadi Pak Imam, Ibu Lis, Bu Amalia, ini banyak teman-teman lama saya. Terima kasih atas waktunya. Untuk mempercepat waktu, saya akan langsung presentasi aja supaya Bapak Ibu sekalian kita nanti bisa diskusi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat proyeksi ekonomi 2002 ini adalah berlanjut pemulihan. Mungkin kita melihat kalau pengalaman Indonesia, kita itu pernah krisis 2 kali sebenarnya, 2008 dan saat ini tahun 2020 sampai 2020. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau 2008 itu yang menolong kita ada UMKM. Karena kebetulan banyak perusahaan tutup, orang PHK, dulu kita ingat semua bikin warung tenda, semua bikin di rumahnya. Dulu bekerja itu priayi, usaha itu kurang. Nah, 98 itu menimbulkan pengusaha-pengusaha kecil yang lebih tangguh lagi. 2008 ada mini krisis, tapi kita amat karena industri keuangan kita sehat, perbankan kita oke. Nah, 2020 ini krisis sangat ngehit. Kenapa? Karena mobilitas semuanya terbatas. UMKM saat ini harus yang ditolong. Kalau 298 itu menolong, saat ini harus ditolong. Karena apa? Karena tidak ada mobilitas. Karena tidak ada mobilitas, orang tidak bergerak. Nah, sehingga tidak hanya UMKM, akhirnya ekonomi secara keseluruhan. Kalau 98 itu bisa dibilang pemicunya itu adalah tukar, kemudian pasar modal, kemudian moneter, kemudian perbankan, baru finansial, baru ekonomi, baru sosial dan politik. Tapi kalau tahun ini adalah ini adalah kesehatan. Dan alhamdulillah kondisi ekonomi, terutama kalau kita bicara cadangan devisa, nilai tukar, semuanya ini manageable. Tetapi karena ekonomi tidak jalan sehingga ngehit kepada kelesuan ekonomi. Tetapi kita lihat pemulihan berjalan dan ini terjadi di semua benua. Nah, kalau kita lihat bahwasannya ini ada convergent, maksudnya pertumbuhan itu akan bertumpu pada negara maju. Kenapa? Karena obat dari krisis ini adalah vaksinasi. Padahal vaksinasi tidak merata antar negara. Sehingga ini perlu kita lihat yang paling belum terkena vaksinasi itu adalah negara-negara Afrika. Kalau lebih dari 60% penduduk Asia Timur, Uni Eropa, Amerika itu kedua, kan kita ketiga. Sedangkan penduduk di Afrika itu masih sulit akses. Makanya kita juga memberikan hibah kepada negara-negara Afrika yang belum tersentuh oleh akses vaksinasi. Nah, lalu bagaimana dengan detik ini kok tetap ada kelesuan? Karena apa? Bapak Ibu sekalian, kita lihat semua negara komit untuk melakukan ekonomi hijau ataupun ekonomi berkelanjutan. Sehingga kita ketahui ini mengakibatkan krisis energi. Krisis energi, kenapa? Pada saat ini negara-negara Asia Tengah, Eropa, Amerika memasuki musim dingin, sehingga kebutuhan energi itu banyak, sementara mereka menuju kepada energi hijau. Ya, jadi otomatis harga energi menjadi mahal karena energi-energi tradisional itu sudah mulai ditinggalkan. Nah, sehingga terjadi jangan produksi permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas dunia, baik itu harga minyak, baik itu batu bara, bahkan juga pangan. Kenapa ya? Karena banyak krisis energi ini menyebabkan banyak port-port juga, pabrik, akhirnya mereka yang mengurangi produksinya. Nah, lalu bagaimana prediksi makroekonomi Indonesia 2020? Kalau kita lihat katalisnya masih berasal dari Amerika, Cina, Eropa, driver utama pemulihan ekonomi, dan kita lihat vaksinasi kita sekarang intensif, bahkan syaratnya dengan mudah, nggak ribet, orang bisa vaksin 2 ataupun juga booster, dan ini juga tadi sejalan dengan Pak Yongki, permintaan domestik berjalan. Mulai berjalan, orang sudah ingin keluar rumah, sekarang sudah protokol kesehatan di mana-mana, orang terbiasa dengan adanya COVID. Nah, namun demikian harga komoditas diperkirakan masih tinggi. Nah, Indonesia kebetulan kita memang banyak ekspor komoditi. Jadi kita juga mendapatkan hal positif dari harga komoditas ini. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat bahwa perekonomian dan perilaku manusia, tadi Pak Yongki juga mengatakan semakin aktif dengan COVID. Lalu bagaimana resikonya? Kita
November lalu ada tapering off dari Asia, dari Amerika, dan kita lihat akan cenderungan ada kenaikan bunga. Kita pahami bahwa kalau suku bunga itu meningkat, berarti kan ruang fiskal untuk melakukan stimulus batas, sehingga akses pendanaan nanti diperkirakan, waduh kalau sulit gimana dan seterusnya. Nah, tapi juga ada riset Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau kita bicara UMKM itu tidak melulu kepada suku bunga, tetapi kepada repayment capacity. Berapa dia bisa mengangsurnya. Nah, ini juga di Indonesia ini unik ya, di Indonesia unik. Satu sisi suku bunga menjadi persoalan, di sisi lain sebenarnya repayment capacity yang lebih muncul. Bapak Ibu sekalian, tentu saja semua kita berharap ini terakhir. Tapi kan kita tidak tahu apakah akan lagi varian-varian baru. Nah, oleh karena itu, divergensi pemulihan ekonomi global akan semakin lebar kalau ada varian baru. Sehingga peluang meningkatnya tekanan pasar finansial maupun falas mungkin bisa terjadi. Tapi bagaimana kondisi kita? Nah, Bank Indonesia yang menentukan kebijakan moneter itu menetapkan politik moneter berupa pro stabilitas dan pro pertumbuhan. Antara lain dengan apa? Hampir semua kebijakannya diupayakan bisa mendapatkan stabilitas nilai tukar rupiah dalam berbagai macam intervensinya. Kemudian juga ingin injeksi likuiditas supaya itu cukup duitnya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwasanya Central Bank juga berpartisipasi dalam pembiayaan APBN melalui pembelian SBN di pasar perdana. Ini awalnya pro kontra, tapi sekarang semuanya sepakat bahwasannya ini harus saling bantu-membantu ketika ada pemulihan ekonomi. Dan juga kalau kita lihat kaitannya beberapa taksasi kebijakan makroprudensial, misalnya apa, ada ringanan ketentuan uang muka itu diberikan, transparansi suku bunga, kemudian juga kebijakan makroprudensial yang akomodatif, juga misalnya kebijakan rasio kredit UMKM yang ditingkatkan secara industri. Terakhir juga terkait dengan digital sistem pembayaran. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kalau Bapak Ibu ke pasar Beringharjo, ke pasar gede, itu hampir semua dagang sudah mulai menggunakan kris. Nah, ini terutama karena protokol krisis orang jarang mau megang uang, sehingga ya memberikan pengalaman baru untuk transaksi pembayaran. Bagaimana nilai rupiah kita? Cenderung cadangan devisa kita juga cukup. Seberapanya nanti ada datanya sampai 7 ke depan. Nah, bagaimana dengan kondisi ketenagakerjaan nasional? Kita lihat bahwasannya selama kurun tahun sampai lalu itu ada 2,6 juta lapangan kerja baru. Bapak Ibu lihat bahwasanya Kementerian PUPR melanjutkan semua proyeknya, baik itu di Mandalika, baik itu di Likupang, baik itu di Borobudur, kemudian di untuk destinasi pariwisata. Kenapa? Karena supaya tetap ada pekerjaan tercipta dan infrastruktur jalan. Nah, proyek ini disambut baik sehingga bisa menyerap lapangan kerja yang cukup nyata, selain juga transaksi perdagangan di sekitar proyek dalam rangka lapangan kerjaan baru, sehingga tingkat pengangguran terbuka itu mengalami penurunan, dan juga tingkat kemiskinan juga kembali lagi ke level 1 digit, tidak 9,71% per September, menuju ke tren perbaikan kesejahteraan masyarakat telah terjadi di masa pra-pandemi. Tentu saja kebijakan pemerintah ke depan akan difokuskan kepada akselerasi pemulihan kesejahteraan, khususnya sisi penyerapan tenaga kerja dan mengoptimalkan pembangunan kualitas manusia. Nah, lalu bagaimana indikator-indikator fiskalnya? Kita bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara yang level PDB-nya sudah kembali ke posisi pra-pandemi. Berarti sudah lebih dari 100%. Kita lihat teman-teman kita, India misalnya, kemudian Malaysia, Filipina, Thailand, indeksnya masih kurang dari 100%. Alhamdulillah, kenapa ini? Karena ekonomi kita bagaimanapun jalan, sehingga indeks PDB kita levelnya lebih dari 100%. Bagaimana dengan capaian pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan defisit, di mana kita lihat defisit fiskal terkendali dibandingkan lain. Coba lihat datanya Bapak Ibu sekalian, ya, kita itu minus 10,8
sementara India itu masih 24%, Brasil masih 19,5% dan seterusnya. Nah, ini bisa dikatakan bahwa defisit kita masih terkendali. Bagaimana dengan utang? Wah, utang banyak yang seperti itu. Nah, biasanya utang itu dilihat dari besarnya utang dibagi dengan GDP. Dan kita lihat rasio kita masih manageable, bisa membayar, bisa mencicil, bisa kita lihat Jepang itu rasio utang terhadap GDP 70%, masih aman-aman aja. Kenapa? Karena sebagian utangnya dalam mata uang lokal dan dibeli oleh investor lokal. Sama dengan Indonesia. Sekarang kita menuju ke sini. Sehingga kita lihat tambahan utang 2020-2021 itu 1,8%. Sementara negara lain Anda lihat banyak dari Indonesia, ada yang 7%, 20%, 11%, dan seterusnya. Berikutnya lagi kalau kita lihat manufaktur, kita ekspansif, zonanya cenderung stabil, pelan-pelan kita tumbuh dengan ada berbagai macam kebijakan larangan ekspor mentah membuat orang untuk bikin produksi di Indonesia, baik itu kakao, coklat, baik itu kelapa sawit, baik itu buah-buahan, baik itu mineral, semuanya kalau bisa berproduksi di Indonesia. Syukur-syukur ada made in Indonesia, sehingga ada realisasi investasi maupun juga penggunaan tenaga kerja. Oleh karena itu kita lihat neraca perdagangan kita surplus 20 bulan eksekutif terus-menerus sepanjang 14 tahun terakhir ini. Kenapa? Karena kinerja ekspor kita membaik dari sisi nilai dan impor kita untuk barang baku atau bahan modal tumbuh signifikan. Kemampuan cadangan devisa kita sekarang mencapai 140 triliun miliar dolar, itu mampu untuk membantu atau menopang 7,6 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang dalam mata uang asing. Secara internasional itu minimal harus bulan. Kita 7,6 bulan. Berarti kondisi cadangan devisa kita aman sampai dengan 7 sampai 8 bulan ke depan. Rupiah juga stabil, Bapak Ibu sekalian, yield kita juga manageable. Nah, sehingga akhirnya kalau kita lihat banyak investor yang masuk ke Indonesia selain portofolio melalui pasar modal yang sekarang market cap-nya 8 triliun, sektorial juga banyak. Jumlahnya berapa? Kita lihat PM total hampir sekitar lebih dari 900 triliun, di mana sebagian besar itu PMA 50,4%, sisanya adalah PMDN. Sayangnya rata-rata masih berpusat kalau kantornya di Jawa, tapi proyeknya sekarang di Jawa. Kenapa? Karena luar Jawa banyak ditemukan rare earth mineral maupun barang-barang pertanian ada di Indonesia rata-rata adalah di luar Jawa. Kita lihat dengan demikian lokasinya karena banyak kantor pusatnya itu adalah di Jawa, ya otomatis di Jawa. Tetapi bagaimana dengan industrinya? Dari logam, dari mulai perumahan, pertambangan, telekomunikasi, air, ini yang menjadi rujuk dari investor asing untuk invest secara real pada baik itu PM maupun PMDN. Dan tenaga lumayan, hampir 300.000 tenaga kerja terserap, baik itu di PMA maupun di PMDN. Lalu bagaimana di perbankan? Tumbuh positif. Ini masih didukung oleh Bank Buku 4 dan Bank Umum. Nah, kita lihat di sini memang Bank Buku 3, 2 mengalami suffer ya karena nature of business-nya itu berbeda, tapi secara keseluruhan industri perbankan kita masih sehat. Begitu juga kredit masih tumbuh. Dan NPL-nya, Bapak Ibu lihat datanya, sudah melandai dibandingkan dengan tahun lalu ataupun tahun pertama kita kena COVID. Semua ingin bangkit, semua ingin berusaha, semua ingin kembali normal kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian, hampir semua kredit mengalami peningkatan, kecuali ruko, mungkin karena ruko ini banyak yang belum buka, masih ngantor dan di rumah dan seterusnya, sehingga ruko ini yang paling terpengaruh kalau kita lihat datanya hingga tahun lalu. Nah, pihak ketiga, Bank Buku juga masih mengemuka menjadi penopang, terutama baik itu giro maupun dapat dilihat perbankan kita mulai meninggalkan rezim ini ya, mulai meninggalkan dana-dana mahal, sudah mulai ke dana-dana murah, sehingga yang namanya tabungan itu tumbuh pesat
bisa memang karena kita nggak banyak belanja ya, sehingga tabungannya lebih. Nah, oleh karena itu banyak sekarang ditawarkan investasi. Nah, lalu bagaimana yang terkena dampak? PO 11 mengeluarkan bahwa perusahaan boleh mendapatkan relaksasi melalui restrukturisasi, di mana restrukturisasi ini diberikan kepada lebih dari 4,2 juta debitur, ya debitur besar, kemudian UMKM ada 3 jutaan, kemudian untuk pembiayaan multi-finance ada 5,2 juta kontrak, totalnya semuanya bisa dikatakan triliun restrukturisasi ini. Ini memberikan keringanan bagi dunia usaha untuk focusing menata kembali dan menuju bisnis di masa mendatang. Pasar maaf 3 menit lagi. Oke, sorry. Kalian kemudian kita lihat bagaimana dengan pasar modal yang 8.000 triliun tadi. Kita lihat sekarang surat berharga dalam mata uang lokal banyak yang dan bahkan investor kita lompatannya cukup jauh dari 2,5 juta di 2019 sekarang ini mencapai 7,5 juta dan 81% itu adalah investor milenial. Jadi Bapak Ibu jangan ketinggalan juga, sekarang ini dengan 1 juta bisa beli surat harga, 50.000 bisa beli reksadana. Demikian pula UMKM, BRI, di pakaiannya BRI, kami survei, rata-rata mereka optimis, mereka mau bangkit kembali dan mereka mau berusaha. Yang kehabisan hanyalah stok, ya wajar, kemarin dia nggak belanja menggunakan stoknya. Bagaimana dengan pembiayaan? Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, dari mulai komersial, kredit subsidi sampai dengan yang terbaru ada securities crowdfunding, di mana ada crowdfunding tapi berupa kepemilikan, ya udah berapa dan nilainya cukup tinggi dan ini berkembang pesat, diawali di Bapak Ibu sekalian. Sekarang banyak anak muda untuk menggait pendanaan peer-to-peer juga securities crowdfunding. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah inovasi dan teknologi dapat mempercepat perubahan. Mau nggak mau tadi Pak Yonggi mengatakan ya kita harus adapt. Kemudian juga customer behavior penting. Apalagi ini risetnya tentang marketing, bagaimana kita benar-benar tahu bagaimana customer kita mau diapain. Dan ingat Bapak Ibu, semua juga menuju green economy, health relation, dan juga keterlibatan pemerintah sebagai lender, payer, owner itu juga meningkatkan pengawasannya, kita sebagai warga, sebagai pembayar pajak, kemudian juga restrukturisasi corporate portfolio, tadi Pak Yonggi harus berubah juga, jangan sama terus. Selain itu juga shifting change karena ada geopolitik dan apalagi hari ini ada perang antara Rusia dan Ukraina yang berubah juga peta geopolitik kita.